Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niska Maulida Nasution dengan NIM 0704212041, kelas Biologi 1, STAMU 2021, jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah perkembangan hewan mengenai organogenesis dan turunan ektoderm. Tak lupa ucapan terima kasih kita kepada Ibu Syukria MSc selaku dosen pembimbing mata kuliah perkembangan hewan. Baiklah, selanjutnya mari kita simak videonya dan selamat menikmati. Baiklah, yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan organogenesis? Organogenesis adalah proses pembentukan organ atau alat tubuh. Pertumbuhan ini diawali dari pembentukan embrio bentuk primitif menjadi janin atau fetus bentuk definitif. Kemudian, berdiferensiasi menjadi memiliki bentuk dan rupa yang spesifik bagi keluarga hewan atau makhluk hidup dalam satu spesies. Pada fase ini, sel-sel tubuh makhluk hidup akan mulai terbentuk lengkap satu persatu sampai akhirnya nanti akan lengkap. Pembentukan sel tubuh ini berasal dari 3 lapisan sel germinal yang sudah pernah terbentuk pada fase gastrula. Setiap lapisan akan membentuk organ yang berbeda-beda. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kemampuan sel untuk melakukan organogenesis, yaitu yang pertama, tingkat diferensiasi dan spesialisasi, dan yang kedua, pengaruh jaringan di dekatnya terhadap ekspresi gen pada sel tersebut. Dalam perkembangannya, makhluk hidup terbagi menjadi 3 fase, yaitu pertumbuhan, morfogenesis, dan diferensiasi. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses-proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada diri anak-anak yang sehat dalam peredaran waktu tertentu. Pertumbuhan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup diakibatkan oleh penambahan jumlah sel dari pembelahan sel. Sedangkan proses perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup berlangsung dalam jangka panjang atau tidak terbatas waktu maupun usia. Yang kedua yaitu ada morfogenesis. Morfogenesis merupakan proses pertumbuhan dan diferensial sel-sel individu menjadi jaringan, kemudian menjadi organ, dan akhirnya akan menjadi organisme yang dapat dikenali. Proses ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, salah satunya adalah suhu dan cahaya. Yang ketiga yaitu ada diferensiasi, yang merupakan proses perkembangan sel yang bersifat tidak khusus atau bisa berubah menjadi sel apa saja menjadi sel yang lebih khusus. Contohnya adalah diferensiasi sel punca menjadi sel epitel kulit. Paru-paru merupakan satu-satunya organ yang tidak berfungsi pada perkembangan janin. Selanjutnya, proses perkembangan embrio menjadi janin atau manusia, yaitu yang pertama, dalam proses ini sangat dibutuhkan pertumbuhan sel yang kompleks. Yang kedua, pertumbuhan sel dilakukan yaitu dengan mitosis. Yang ketiga, akan tercapainya kompleksitas melalui diferensiasi sel. Dan yang keempat, diferensiasi merupakan mekanisme dari sel pluripotensial yang akan berkembang menjadi sel yang lebih spesifik. Genesis merupakan proses di mana sel dan jaringan memperoleh spesialisasi fungsional. Pada manusia, perkembangan embrio terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu pembelahan, terjadi selama 2 minggu. Yang kedua, melalui proses gastrulasi, yang terjadi selama 1 minggu. Dan yang ketiga yaitu organogenesis yang terjadi selama 4 minggu. Selanjutnya yaitu pembentukan fetus yang dilanjutkan dengan proses histogenesis yang terjadi selama 7 bulan. Organogenesis pula merupakan pembentukan organ sebagai dasar dari tubuh, sedangkan histogenesis merupakan perubahan dari sel pada organ yang akan membentuk jaringan khusus. Jaringan yang terdiri dari sel dan ekstraseluler matriks akan melaksanakan fungsinya yang spesifik. Setiap jaringan spesifik itu terbentuk dari satu lapis sel. Ektoderm merupakan lapisan permukaan embrio yang akan menjadi dasar dari seluruh jaringan epitel dan jaringan saraf. Ektoderm atau lapisan luar akan menghasilkan kulit dan sistem saraf pusat.
seperti otak, sumsum tulang belakang yang melalui invaginasi tabung saraf. Pada vertebrata, migrasi sel-sel puncak saraf membentuk sistem saraf perifer dan banyak struktur lainnya termasuk tulang, tulang rawan, dan jaringan ikat di kepala. Gastrulasi pada vertebrata berdiferensiasi menjadi suatu embrio dengan 3 lapisan lembaga, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Dalam perkembangannya, embrio lapisan-lapisan lembaga akan membentuk jaringan khusus dan organ-organ tubuh yang disebut dengan organogenesis. Lapisan lembaga ini akan berdiferensiasi menjadi suatu jaringan khusus yang kemudian menjadi organ. Organ yang dibentuk pada tahap organogenesis ini berasal dari masing-masing lapisan dinding tubuh embrio pada fase gastrula. Organogenesis terjadi melalui diferensiasi lapisan gerak. Adapun ketiga lapisan tersebut yaitu ektoderm. Ektoderm akan menghasilkan epidermis, sistem saraf dan bumbung neural pada vertebrata. Di antaranya adalah pembentukan kulit, rambut, kuku, saraf, dan organ-organ sensorik seperti mata dan telinga terjadi pada lapisan ektoderm. Yang kedua yaitu ada endoderm. Endoderm menghasilkan epitelium, sistem pencernaan, dan sistem pernapasan, dan organ yang terkait dengan sistem pencernaan seperti hati dan pankreas. Dan yang ketiga yaitu ada lapisan mesoderm. Lapisan mesoderm menghasilkan banyak tipe sel seperti otot, tulang, dan jaringan ikat, dan jaringan-jaringan lainnya. Di antaranya terbagi menjadi notochord, superficial dorsal, pasangan struktur yang membentuk vertebrata, otot skelet, serta bagian dermis. Pasangan massa mesoderm, perantara, dan lateral. Mesoderm perantara membentuk ginjal dan organ kelamin. Lapisan somatik dan mesoderm lateral membentuk dermis, serosal, parietal, dan tulang serta otot tunggal. Sedangkan lapisan splanchnic membentuk sistem kardiovaskular dan serosal visceral. Selanjutnya yaitu turunan lapisan germinal embryonik yang dilihat pada skema berikut yaitu epiblast yang terbagi menjadi 3 bagian derivat yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Pada lapisan endoderm nantinya akan membentuk kulit ari, rambut, kuku, kelenjar kulit pada permukaannya. Sedangkan pada saraf nantinya akan membentuk otak dan juga sumsum tulang belakang. Sedangkan pada puncak saraf akan terbentuk sel saraf sensorik dan beberapa struktur saraf, sel pigmen, bagian dari kerangka darah, pembuluh darah di kepala dan leher. Sedangkan pada mesoderm merupakan lapisan yang memiliki paling banyak derivatnya, meliputi notochord, somit, dan mesoderm menengah juga mesoderm lempeng lateral. Pada notochord akan membentuk nukleus pulposus dari diskus intervertebralis. Pada somit akan membentuk sklerotom yang meliputi tulang belakang dan tulang rusuk. Kemudian dermatom membentuk dermis, bagian punggung tubuh, dan juga miotom membentuk batang dan tungkai otot. Yang terakhir pada mesoderm menengah pula yang akan membentuk ginjal dan gonad. Sedangkan mesoderm lempeng lateral akan membentuk 2 bagian yaitu bagian mesoderm somatik dan mesoderm splanchnic. Mesoderm somatik meliputi serosal parietal, dermis daerah tubuh ventral, dan jaringan ikat anggota badan seperti tulang, sendi, dan ligamen. Dan bagian mesoderm splanchnic akan membentuk dinding dari pencernaan juga saluran pernapasan, kecuali lapisan epitel, jantung, dan pembuluh darah. Terakhir, yang ketiga yaitu ada lapisan endoderm. Lapisan tersebut merupakan lapisan yang tersikit atau tersingkat pembentukannya, yang nantinya akan melanjutkan pembentukan dari lapisan sebelumnya dan membentuk lapisan epitel dan kelenjar saluran pencernaan juga pernapasan. Organogenesis dimulai dengan perkembangan sistem saraf yang berkembang. Sistem organ yang pertama kali berkembang yaitu sistem saraf. Lempeng saraf terbentuk dari notochord yang tumbuh dan menginduksi di atasnya. Tabung saraf dibentuk dari sel-sel lempeng saraf yang bergabung berasal dari sekitar untuk bergabung.
otak akan terbentuk di bagian anteriornya. Sisanya nanti akan membentuk sumsum tulang belakang. Selanjutnya, pada perkembangan sistem saraf, berasal dari lapisan ektoderm yang berdiferensiasi menjadi lapisan ektodermal atau epidermis, ektoderm, luar, kristal syaraf, neural crest cells, buluh syaraf atau neural tube. Pertama, pada perkembangan ditandai dengan terbentuknya neural pad yang akan terlihat pada usia 16 hari perkembangan. Dan beberapa hari kemudian akan terbentuk pula parit kecil berbentuk cekungan pada neural pad yang nantinya dapat terbentuk neural tube. Neural tube terbentuk berkembang menjadi neural tube pada usia 21 hari, di mana bagian rostal atau depan dari neural tube berkembang menjadi otak, sedangkan pada bagian belakangnya akan membentuk medula spinalis dan sel neural crest yang akan membentuk sistem saraf tepi. Ujung depan neural tube akan membentuk 3 area otak mayor, yaitu prosencephalon atau forebrain, mesencephalon atau midbrain, dan rhombencephalon atau hipbrain. Ketiga area ini akan terpecah lagi di usia 7 minggu dan disebut dengan encephalon. Selanjutnya yaitu ada tahap perkembangan neurulasi. Yang pertama yaitu pembentukan lempeng neural atau neural pad. Setelah fase gastrulasi selesai, maka kemudian berlanjut pada fase neurulasi. Pada tahap awal ini, notochord atau tali syaraf dorsalis embrio menginduksi ektoderm di atasnya sehingga sel-sel ektoderm berubah menjadi panjang dan tebal daripada sel-sel yang berada di sekitarnya. Hal ini disebut dengan proliferasi yang akhirnya menjadi lempeng saraf atau neural pad. Yang kedua yaitu pembentukan lekukan atau invaginasi atau neural port. Proses selanjutnya, neural pad menebal. Hal ini disebabkan karena adanya pertumbuhan dan perbanyakan sel ektoderm. Sel ektoderm epidermis lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ektoderm neural. Sehingga hal ini mengakibatkan lapisan neural pad menjadi tertekan dan mengalami pelekukan ke bagian dalam disebut dengan istilah invaginasi. Yang ketiga, pembentukan parit neural atau neural growth. Hampir secara bersamaan dengan proses neural fold, terbentuk di sisi lain proses neural growth atau parit neural juga terbentuk, yaitu bagian paling dasar dari lipatan ektoderm neural itu sendiri. Yang keempat, yaitu pembentukan tabung neural atau neural tube. Awal terbentuknya neural tube akan memiliki dua ujung yang belum menutup yang dinamakan dengan neuropor. Neuropor tersebut kemudian dibagi menjadi dua bagian, yang masing-masing akan membentuk. Yang pertama yaitu neuropor anterior yang akan membentuk otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu neuropor posterior yang akan membentuk flexura atau lipatan yang terdapat di dalam otak dan berperan dalam daerah-daerah otak. Neurulasi terbagi menjadi dua, yaitu neurulasi primer dan neurulasi sekunder. Neurulasi primer terdiri dari diferensiasi lempeng saraf, pembentukan lipatan saraf, dan pembentukan alur saraf, juga penutupan lipatan atau alur saraf yang membentuk buluh saraf. Selanjutnya yaitu ada 4 fungsional neural crest, yaitu yang pertama, puncak saraf kranial atau sefalik, yang sel-selnya bermigrasi secara dorsolateral untuk menghasilkan mesenkim kraniofasial yang berdiferensiasi menjadi kartilago, tulang, neuron kranial, glia, dan jaringan ikat wajah. Yang sel-sel ini memasuki arkus dan kantong faring untuk menghasilkan sel thymus, odontoblas, primordia gigi, dan tulang telinga, tengah, dan rahang. Yang kedua yaitu puncak batang saraf, yang sel-selnya mengambil salah satu dari dua jalur utama. Sel-sel puncak saraf yang menjadi melanosit yang mensintesis pigmen bermigrasi secara dorsolateral ke dalam ektoderm dan melanjutkan perjalanannya menuju garis tengah ventral perut. Jalur migrasi kedua membawa sel-sel kristal neural batang secara ventrolateral melalui bagian anterior setiap
sklerotom. Atau sklerotoms adalah blok sel mesodermal yang berasal dari somit yang akan berdiferensiasi menjadi tulang rawan vertebrata, tulang belakang. Sel kristal neural batang yang tetap berada di sklerotom membentuk ganglia akar dorsal yang mengandung neuron sensorik. Sel-sel yang berlanjut lebih ke ventral membentuk ganglia simpatik, medula adrenal, dan kelompok saraf yang mengelilingi aorta. Yang ketiga yaitu puncak saraf vagal dan sakral, yang sel-selnya menghasilkan ganglia parasimpatis atau enterik. Usus kristal neural vagal atau leher terletak berlawanan dengan somit 1-7, sedangkan kristal neural sakral terletak di posterior somit 28. Kegagalan migrasi sel kristal neural dari daerah ini ke kolon menyebabkan tidak adanya ganglia enterik dan demikian tidak ada gerakan peristaltik di usus. Dan yang keempat, puncak saraf jantung terletak di antara puncak saraf kranial dan batang. Pada embrio ayam, daerah kristal neural ini memanjang dari somit pertama sampai somit ketiga. Tumpang tindih dengan bagian anterior kristal neural yang kristal neural vagal. Sel-sel puncak saraf jantung dapat berkembang menjadi melanosit, neuron, tulang rawan, dan jaringan ikat atau lengkung faring ketiga, keempat, dan keenam. Selain itu, daerah puncak saraf ini menghasilkan seluruh dinding jaringan muskulokonektif arteri yang besar muncul dari jantung, serta berkontribusi pada septum yang memisahkan sirkulasi paru dari aorta. Pertama ada ektodem luar, yang terdiri dari epidermis, rambut, kuku, kelenjar sebaceous, epitelum moluter yang terbagi tiga yaitu kelenjar hipofise anterior, enamel gigi, dan epitelum pipi. Kristal saraf juga terdiri dari susunan syaraf tepi, SST yang meliputi sel cahwan, sel neuroglia, susunan syaraf simpatis, susunan saraf parasimpatis, medula kelenjar adrenal, sel melanosit, tulang rawan wajah, dan dentin gigi. Sedangkan buluh syaraf atau neural tube terdiri dari otak, kelenjar hipofisi posterior, medula spinalis, saraf motorik, retina mata. Sedangkan buluh saraf atau neural tube terdiri dari otak, kelenjar hipofisi posterior, medula spinalis, syaraf motorik, dan retina mata. Selanjutnya yaitu ada derivat ektodem saraf. Lapisan ektodem berbentuk cakram datar, lebih luas di daerah kepala daripada daerah kaudal. Lempeng saraf terinduksi membentuk neuroektodem. Proses induksi ini melibatkan epiblas oleh notocot. Sistem saraf pusat pada manusia dimulai dengan minggu ketiga saat lempeng saraf yang akhirnya menciptakan lipatan-lipatan saraf. Lipatan-lipatan saraf makin meninggi membentuk tabung saraf dimulai dari daerah kranial ke kaudal. Berikutnya akan terbentuk neuroporus anterior dan posterior. Sistem saraf pusat akan membentuk sebuah struktur tubuler dengan panjang, bagian sefalik yang lebar atau otak, dan bagian kaudal yang berupa medula spinalis. Ujung sefalik tabung saraf ada 3 buah pelebaran gelembung otak primer yaitu prosencephalon atau otak depan, esencephalon atau otak tengah, dan rhombencephalon atau limpa kortikal. Selanjutnya yaitu saraf. Ujung tengkorak tabung saraf membentuk 3 vesikal atau pembesaran yang selanjutnya terbagi menjadi 5 bagian utama otak. Caudal ke otak tabung saraf berkembang menjadi sumsum tulang belakang. Selama perkembangan otak mengalami 3 lekukan yang umumnya menghilang atau meluruskan pada bawah hewan peliharaan. Terjadi kelenturan otak tengah pada tingkat otak tengah. Flexur cervix muncul di persimpangan antara otak dan sumsum tulang belakang atau sedikit hewan yang mengalaminya. Flexur pontin berbentuk concape secara dorsal atau flexur lainnya cekung secara ventral. Turunan-turunan meliputi epidermis, kuku, rambut, dan juga kelenjar-kelenjar. Yang pertama yaitu ada epidermis. Epidermis merupakan lapisan yang paling tipis dibandingkan lapisan dermis terdiri dari berbagai sel dan tidak memiliki ruang ujung saraf. Pada vertebrata, epidermis akan menghasilkan kutikula yang berguna bagi kelembapan pada kulit tubuh. Mukus atau kutikula pada ikan berfungsi memberikan perlindungan agar terhindar dari infeksi bakteri dan akan untuk membantu mengalirkan air yang diterima oleh seluruh tubuh.
Pada epidermis ditemukan jenis lapisan sel yang lebih sedikit. Sel-sel ini merupakan melanosit Langerhans Markel yang terhimpit antara keratinosit di epidermis. Adapun 5 jenis sel yang dikenali pada epidermis kulit tebal, diantaranya yaitu yang pertama, stratum corneum. Stratum corneum atau lapisan korneum pada epidermis tersusun dari 1520 lapisan sel yang gepeng yang berkeratin, tetapi tidak memiliki inti dengan sitoplasma yang dipenuhi oleh keratin filamentosa birefringent. Yang kedua yaitu stratum granulosum. Stratum granulosum atau biasa yang disebut dengan lapisan granular merupakan lapisan yang tersusun dari 3-5 lapisan sel poligonal pipi yang akan berdiferensiasi terminal. Yang keempat yaitu ada stratum spinosum atau stratum spinosa, merupakan lapisan epidermis yang paling tebal yang tersusun dari lapisan-lapisan kubonoid atau tidak terlalu pipi dengan intinya yang berada di tengah bersama dengan nukleus dan sitoplasma yang aktif mensintesis filamen keratin. Dan yang terakhir yaitu ada stratum basal. Stratum basale atau lapisan basal merupakan lapisan yang tersusun oleh selapis sel kubloid atau kolumnar basofilik yang biasanya berada di dekat atas membran basal pada epidermis. Yang kedua yaitu adanya rambut. Rambut adalah salah satu komponen yang khas dari hewan, khususnya pada mamalia. Rambut pada mamalia memiliki beberapa fungsi, faktor-faktor eksternal dan juga regulasi suhu. Yang pertama yaitu ada folikel rambut. Folikel pada rambut merupakan bagian rambut yang terbagi menjadi dua macam, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Pada bagian atas terdapat isthmus dan infundibulum, sedangkan pada bagian bawahnya terdiri atas regio suprabular dan umbi rambut. Yang kedua yaitu ada batang rambut. Batang rambut merupakan bagian paling jelas terlihat karena bagiannya yang paling panjang. Batang rambut terdiri dari 3 lapisan penyusunnya, yaitu korteks medula dan kutikula. Yang ketiga yaitu ada papilia dermal. Papilia dermal adalah jaringan inti yang diturunkan dengan mesenkim. Jaringan ini diselubungi oleh epitel matriks. Bagian jaringan ini terdiri dari beberapa bagian yaitu fibroblast, ikatan kolagen, serabut saraf, dan pembuluh kapiler. Ini ada kuku. Kuku kaki dan kuku memulai berkembang di ujung angka sekitar 10 minggu. Pengembangan kuku jari telapak kuku jari kaki sekitar 4 minggu. Primordia kuku tampak sebagai daerah penebalan epidermis di ujung setiap gigit medan kuku dikelilingi lateral dan proksimal dengan lipatan epidermis. Lipatan kuku. Sel dari lipatan kuku proksimal tumbuh di atas bidang kuku dan menjadi keratin. Untuk awalnya kuku ditutupi oleh epinicium atau lapisan epidermis superficial. Ini merosot kecuali membentuk paku. Di dasar di mana kutikula terbentuk, kulit di bawah margin bebas kuku adalah hyponicium. Kuku jari mencapai ujung jari sekitar 32 minggu. Kuku kaki mencapai toe tips sekitar 36 minggu. Kuku yang belum mencapai ujung angka saat lahir menunjukkan prematuritas. Selanjutnya ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat terletak di kulit melalui sebagian besar tubuh. Mereka berkembang sebagai turunan epidermal ke mesenkim yang mendasarinya. Saat tunas memanjang, ujung kumparannya membentuk primordium bagian sekretori kelenjar. Sel-sel perifer dari bagian sekretori kelenjar berdiferensiasi menjadi sel miopitepital dan sel sekretori. Sel miopitelial adalah sel otot polol khusus. Kelenjar keringat ekrim mulai berfungsi tak lama setelah kelahiran. Kelenjar keringat apokrim berkembang dari turunnya tingkat stratum germinativum epidermis yang menyebabkan folikel rambut. Jadi, duktus mereka terbuka ke bagian atas folikel rambut yang dangkal kebukaan kelenjar minyak. Kelenjar apokrin ini hadir di daerah aksila publik dan perineal. Mereka diam selama pubertas. Yang terakhir yaitu ada kelenjar susu. Kelenjar susu berkembang dengan baik pada kedua jenis kelamin. Beberapa sekresi atau susu bisa diproduksi. Ini terjadi oleh hormon ibu yang melewati selaput lendir menjadi sirkulasi janin. Hanya saluran lactiferous utama yang terbentuk saat lahir dan kurang berkembang sampai pubertas. Pada wanita, payudara membesar karena perkembangan kelenjar susu dan akumulasi lemak yang terkait dengannya. Meningkatkannya kadar estrogen, prolaktin. Pertumbuhan sistem duktus terjadi karena kortikoid dan hormon pertumbuhan yang beredar. Jika kehamilan terjadi, kelenjar susu menyelesaikan perkembangannya, saluran intraovular mengalami perkembangan yang cepat membentuk.
kuncup yang menjadi alveoli. Payudara menjadi hemiseris dalam bentuk dan sebagian besar karena endapan lemak. Baik, sekian saja video dari saya. Jika ada salah kata maupun ucap, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.